Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Software generik adalah perangkat lunak yang dibuat secara umum dan dapat digunakan oleh banyak pengguna. Sedangkan software customized adalah perangkat lunak yang dibuat khusus untuk satu organisasi atau pengguna tertentu. Adapun kegunaan dari kedua jenis software tersebut, yakni yang pertama, software generik. Software ini memiliki spesifikasi yang umum dan berlaku dimanapun. Contoh software generik adalah sistem operasi seperti Microsoft Windows, aplikasi pengelola kata seperti Microsoft Word, dan aplikasi pengelola angka seperti Microsoft Excel. Keuntungan menggunakan software generik adalah harga yang lebih murah dan mudah didapatkan. Namun kekurangan dari software generik adalah tidak dapat memenuhi kebutuhan khusus dari satu organisasi atau pengguna tertentu. Yang kedua yakni software customized. Software ini dibuat berdasarkan pemerintahan dan kebutuhan khusus dari suatu organisasi atau pengguna tertentu. Contoh software customized adalah untuk universitas yang dibuat khusus karena pasti ada perbedaan dengan universitas lain seperti yang kita gunakan saat ini yakni Lentera. Keuntungan menggunakan software customized adalah dapat memenuhi keuntungan khusus dari satu organisasi atau pengguna tertentu. Namun kekurangan dari software customized adalah harganya yang lebih mahal dan hanya dapat digunakan oleh satu pembeli saja. Berdasarkan platform, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah software system, yang kedua adalah software real time, yang ketiga adalah software bisnis, dan yang keempat adalah software teknik dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah software system. Software menurut Mulyani 2016 dalam jurnalnya yaitu Repository Universitas BSI menerangkan bahwa software merupakan sekumpulan program komputer di mana di dalamnya itu terdiri dari prosedur-prosedur dan dokumentasi untuk melakukan suatu tugas tertentu. Kemudian, sistem menurut Ludwig von Bartholomä dalam jurnal Shakila Amanda menerangkan bahwa sistem merupakan seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling terkait. Alasannya karena banyaknya sistem tersebut membuat ketergantungan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sistem software atau software system merupakan program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer baik yang internal maupun eksternal. Contoh sistem software atau software system itu seperti apa ya? Contohnya pada Microsoft Windows. Nah, Windows merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan perangkat yang berbeda agar lebih mudah digunakan untuk berbagai pengguna dari seluruh kalangan. Nah, ada 3 sistem operasi Microsoft Windows yang kita akan bahas di video ini. Apa saja ya? Windows 7. Windows 8. Nah, itulah tadi penjelasan dari contoh Microsoft Windows. Selanjutnya adalah software real time. Software real time menurut Ian Sommerfeld dalam jurnal Egiarosi Sudiakato MCOM MCS yaitu sebuah sistem real time merupakan perangkat lunak di mana fungsi dari sistem tergantung pada hasil yang dihasilkan oleh sistem dan waktu. Contohnya sendiri pada aplikasi atau software ticketing atau electronic ticketing, yaitu merupakan suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. Yang ketiga adalah software bisnis atau biasa disebut
enterprise software. Nah, enterprise software atau software bisnis ini merupakan perangkat lunak yang mendukung segala aktivitas pengguna atau sebuah perusahaan dalam melakukan sebuah bisnis. Nah, misalnya ERP atau Entrepreneur Research Planning, sebuah sistem informasi yang digunakan perusahaan untuk mengkoordinasikan sebuah sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Nah, sistem ERP ini didasarkan pada database yang umumnya dirancang oleh perangkat lunak modular. Ini menurut dari jurnal Hussein Arifin. Keempat adalah perangkat lunak atau software teknik dan ilmu pengetahuan. Nah, software teknik ilmu pengetahuan ini ditandai dengan algoritma number crunching, perangkat lunak yang memiliki banyak sekali jangkauannya atau jangkauannya itu sangat luas. Contoh dari software teknik dan ilmu pengetahuan yaitu AutoCAD. AutoCAD merupakan sebuah program CAD yang sangat terkenal dan familiar karena menawarkan berbagai kemudahan dan keunggulan yang bisa mempermudah kerja desainer dan drafter dalam memvisualisasikan ide dan gagasannya. Ini saya akan menjelaskan pengertian tentang software tertanam serta contohnya. Jadi software tertanam atau perangkat lunak yang tertanam dalam software itu sendiri adalah perangkat lunak yang ditulis untuk mengontrol mesin atau perangkat elektronik. Perangkat lunak ini dibuat untuk ditanamkan ke dalam chip peralatan elektronik yang Anda pakai sekarang. Contoh perangkat lunak yang tertanam adalah firmware dan printer, router, atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat lunak tertanam biasanya tidak dapat diubah oleh pengguna akhir dan dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Selanjutnya ada komputer personal. Komputer personal atau personal computer atau biasa kita dengar sebagai PC adalah jenis komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang pada saat yang sama. PC biasanya terdiri dari unit sentral pemroses atau biasa disingkat CPU, monitor, keyboard, dan mouse. PC dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengolahan data, pemrograman desain grafis, dan serta hiburan. Ada pula beberapa contoh dari komputer personal itu sendiri, yaitu yang pada umumnya kita biasa gunakan adalah desktop PC, laptop, netbook, dan tablet. Desktop PC adalah komputer yang terdiri dari unit CPU yang diletakkan di atas meja dan monitor yang terpisah. Sedangkan laptop adalah komputer yang dirancang untuk mudah dibawa-bawa dan digunakan di mana saja. Netbook adalah versi mini dari laptop yang lebih kecil dan ringan. Dan tablet adalah komputer portable yang menggunakan layar sentuh untuk mengoperasikan. Menurut Pressman dan Bros, aplikasi mobile adalah aplikasi yang telah dirancang khusus untuk platform mobile, misalnya iOS, Android, atau Windows Mobile. Dalam banyak kasus, aplikasi mobile memiliki user interface dengan mekanisme interaksi unik yang disediakan oleh platform mobile. Interoperabilitas dengan sumber daya berbasis web yang menyediakan akses ke beragam informasi yang relevan dengan aplikasi, dan kemampuan pemrosesan lokal untuk pengumpulan, analisis, dan format informasi dengan cara yang paling cocok untuk platform mobile.
Selain itu, aplikasi mobile menyediakan kemampuan penyimpanan persisten dalam platform. Adapun salah satu contoh aplikasi mobile diantaranya yaitu Facebook. Aplikasi Facebook merupakan aplikasi sosial media yang cukup populer di dunia, karena kita bisa terhubung dengan orang dimanapun melalui aplikasi Facebook tersebut. Pengertian lisensi. Lisensi merupakan pemberian izin untuk melakukan proses produksi, baik itu dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Pembagian lisensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, proprietary software. Proprietary software adalah perangkat lunak yang tidak bersifat sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya tidak tersedia untuk umum. Perangkat lunak ini memiliki hak cipta dan lisensi yang mengatur penggunanya. Contohnya, Microsoft Windows dan Microsoft Office. Yang kedua, open source software. Open source software adalah perangkat lunak sistem operasi yang kode sumbernya tersedia untuk publik. Contohnya adalah Linux, Android, dan Mozilla Firefox.